Selamat pagi jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah masa pandemik, hati kita melimpah dengan syukur. Sehingga tema kita pada hari ini berbicara tentang tetap bersyukur. Saudara, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Nah, hari ini kita ingin bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaannya buat GKBJ Kelapa Gading 15 tahun Tuhan sudah pimpin. Dan juga kita bersyukur karena GKBJ ada di Indonesia, negara kita yang kita cintai. 2 hari lagi akan merayakan Dirgahayu Negara Republik Indonesia yang ke-76. Kita berdoa buat bangsa negara kita Indonesia. Kita rindu ada restorasi, ada sebuah revival yang terjadi buat gereja kita dan juga bangsa kita Indonesia. Saudara-saudara, saya ingin undang kita bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita ingin mulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari naikkan pujian ini bagi saudara sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Oh, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Tuhan. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Dengan imanmu katakan kepada Tuhan, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa kami yang setia. Engkau begitu setia, begitu baik di dalam kehidupan kami. Khususnya untuk gereja Tuhan di tempat ini, GKBJ Kelapa Gading Tuhan. Untuk itu Tuhan, segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kembali kepada Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya dengan senang hati, ku sembah nama-Mu yang kudus. Pujilah Tuhan, pujilah Mari kita bersama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Secara khusus buat pemeliharaanmu atas gereja kami, GKBJ Kelapa Gading. 15 tahun Engkau sudah menyertai dan memimpin. Dan kami sungguh percaya Tuhan, bahwa siang hari ini kami boleh bersama-sama merayakan pertolongan, pimpinan, kasih Tuhan yang telah Tuhan nyatakan buat gereja ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah ibadah ini menjadi ibadah ucapan syukur kami, ibadah yang Tuhan perkenan, dan biarlah di sana nama Tuhan yang terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kami sekalian, meskipun dalam situasi pandemik di rumah kami masing-masing, tapi biarlah di dalam ibadah ini kami bersuka cita bersama, merayakan penyertaan pimpinan dan berkat yang daripadamu. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya Allah memberkati dan menolong kami sekalian. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Saudara. 15 tahun GKBJ Kelapa Gading telah disertai oleh Tuhan. Dan kalau hari ini kita mau sama-sama bersuka cita, mengucap syukur kepada Tuhan kita, biarlah sungguh kita mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru gereja. Dia adalah batu penjuru kehidupan setiap kita. Amin. Mari dengan sukacita kita mau nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Mari dengan imanmu kita mau sama-sama menaikkan pujian, memuliakan Dia. Mari kita sama-sama bertepuk tangan.
penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Mari lebih lagi kita katakan, terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggalah gereja bertuhan yang esa, aneka kurnianya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. katakan haleluya. Haleluya, keselamatan hanya dalam Yesus Tuhan. Haleluya, Engkau dasar yang sempurna, Yesus Tuhan. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah jemaat dan jaya dunia. Haleluya, haleluya, keselamatan hanya dalam Yesus Tuhan. Haleluya, Engkau dasar yang sempurna, Yesus Tuhan. Haleluya, keselamatan hanya dalam Yesus Tuhan. Haleluya, Engkau dasar yang sempurna, Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. lebih lagi. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita sama-sama bangkit. Kita lebih dari pemenang, sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya,
pemenang. Lebih lagi kita mau nyatakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita nyanyikan, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita serukan, kita lebih dari pemenang. 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 Kita lebih dari Lebih dahsyat lagi. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tunjuk kiri kananmu, katakan, kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang memberikan kita kemenangan. Haleluya. Mari sama-sama kita di hadapan Tuhan, kita mau mengakui pengakuan dari mana suli. Sama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Dia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saya sungguh percaya bahwa saudara bersuka cita dimanapun engkau berada. Untuk itu bahwa saudara nggak keberatan bisa lihat kiri kanan keluarga di tempat, di rumahmu saudara, dan katakan tetap bersyukur. Katakan engkau lebih dari pemenang. Haleluya, amin. Bahwa saudara, saya sungguh percaya pada waktu kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, Dia yang memberikan kita kekuatan untuk tetap bersyukur di dalam setiap keadaan. Untuk itu saudara, mari sama-sama kita naikkan pujian ini sambil kita percaya ada mujizat pada waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan iman kami mau katakan, Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam
hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan. Mari naikkan ungkapan syukurmu kepada Tuhan dimanapun kau berada. Sama-sama sambil kita menyembah Dia. Katakan haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, yaitu tetap bersyukur. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama kita buka 1 Tesalonika pasal 5, ayat 16 sampai dengan 18. 3 ayat, tetapi sangat pendek sekali ayat-ayat ini, yang tentunya saudara-saudara mengingatkan kita, mengajarkan sebuah kebenaran yang luar biasa. Mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami datang, kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Berbicara kepada kami melalui hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya, dan juga keterbatasan yang kami miliki. Tapi kami rindu Tuhan, Engkau dengan pertolongan dari Allah Roh Kudus menerjemahkan firman Tuhan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh setiap kami, dan sarana kami pakai. Tuhan tolong kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17, 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, dalam masa pandemik saya mencoba merenungkan 3 ayat yang pendek ini dari Rasul Paulus yang ditulis dalam bentuk imperatif, artinya dalam bentuk perintah yang terus-menerus. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan saya yakin saudara-saudara juga sudah ada yang menghafalkan ayat ini di luar kepala. Saudara, ada banyak jemaat yang bertanya kepada saya, Musa, kapan pandemik ini selesai? Saudara, dengan jujur saya harus katakan bahwa saya tidak tahu. Tapi ketika saya ditanya bagaimana menghadapi COVID-19 ini, maka saya akan menggunakan resep ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, 3 perintah ini tidak boleh hilang di dalam kehidupan orang percaya. Karena saudara, ketika kita hilang salah satu, maka iman kita menjadi tidak utuh. Saudara mungkin bertanya kepada saya, apa maksudnya Musa? Saudara-saudara, mengucap syukur itu tidak akan terjadi jika kita tidak bisa bersukacita senantiasa. Bangsa Israel bersungut-sungut karena hati mereka tidak dipenuhi dengan sukacita. Meskipun mereka telah mengalami pembebasan dari perbudakan di Mesir. Jika hati mereka, saudara, penuh dengan komplain, penuh dengan ketidakpuasan, bagaimana mereka bisa fokus berdoa kepada Tuhan? Jika mereka tidak bisa fokus pada Tuhan, adakah ucapan syukur yang bisa keluar dari mulut mereka? Jawabannya pasti tidak, bukan? Saudaraku, salah satu alasan mengapa orang sulit bersyukur adalah karena mereka melihat apa yang mereka tidak punya, sehingga tidak bisa bersyukur lagi untuk apa yang mereka miliki. Saudaraku, pada saat mempersiapkan renungan ini, saya membaca sebuah tulisan yang berbunyi demikian dalam bahasa Inggris. Happy people focus on what they have. Unhappy people focus on what is missing, saudara. Saudara, orang berbahagia adalah mereka akan fokus pada apa mereka miliki. Tapi orang-orang tidak berbahagia, mereka akan fokus pada apa yang hilang, saudara. Apa yang mereka tidak ada. Bangsa Israel bersungut-sungut karena mereka melihat apa yang mereka tidak punya lagi. Mereka lupa apa yang mereka punya sekarang, yang jauh lebih baik. Mereka lupa bahwa sekarang mereka bukan lagi budak. Mereka sudah menjadi orang yang sudah dibebaskan seperti kita yang sudah merdeka 76 tahun. Tapi pikiran mereka, bangsa Israel, mereka masih diperbudak. Dalam Bilangan 11, ayat 4 sampai yang ke-6 memberitahukan kepada kita siapa sebenarnya mereka. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka.
bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Sudah perhatikan, bangsa ini tidak bisa lagi melihat berkat Tuhan yang jauh lebih indah. Karena hati mereka terlalu sempit. Mereka hanya berfokus pada sesuatu yang sementara. Mereka hanya berharap pada berkat yang terbatas. Mereka tidak bisa melihat sumber berkat yang kekal yang hadir bersama dengan mereka. Saudaraku, kesalahan terbesar Esau dalam hidupnya adalah kegagalan mempertahankan apa yang bernilai. Kita mencatat bahwa Esau memandang ringan hak kesulungan itu dalam Kejadian 25 ayat 34. Bahkan penulis Ibrani dalam Ibrani 12 ayat 16 sampai 17 berkata, jangan ada orang yang memandang cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungan untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak memperbaiki kesalahannya atau menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara, apapun yang kita miliki saat ini akan hilang. Karena memang kita harus sadar bahwa itu titipan sementara. Uang kita, karya kita, usaha kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa mempertahankan sampai selama-lamanya. Karena saudara-saudara, itu bukan milik kita. Yang tidak bisa hilang, yang tidak mungkin terpisah dari hidup kita, adalah Kristus. Semua yang kita miliki saat ini akan terpisah. Hanya Kristuslah yang tidak akan terpisah dengan kita. Kita harus ingat di mana titik awal kita. Kita tidak punya apa-apa. Itu yang membuat Ayub bertahan di tengah penderitaannya. Maka Ayub berkata dalam Ayub 1:21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sudah, jika kita melihat Kisah Rasul 17 ayat 1-9, maka kita tahu bahwa jemaat Tesalonika adalah hasil penginjilan Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua. Meskipun pelayanan Paulus hanya sekitar 1 bulan di sana, namun jemaat ini cukup tangguh dalam menghadapi berbagai tekanan hidup mereka. Bahkan kalau kita baca dalam 1 Tesalonika pasal pertama ayat 6-7, kita melihat bagaimana Paulus memuji mereka. Dan kamu, Paulus berkata, telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan bagi semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Saudara, persoalan hidup tidak pernah akan hilang dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Namun kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Respon kita yang benar terhadap berbagai kesulitan merupakan buah konkret dari hati kita yang bersyukur, saudara. Saudara, hari ini kita akan merenungkan beberapa hal. Yang pertama, saudara, ternyata tetap bersyukur itu adalah identitas anak Allah. Saudara, bersyukur bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Mungkin ada orang yang bisa bersyukur dalam keadaan yang baik. Dan masih mungkin ada orang yang bisa bersyukur ketika kesulitan menimpa dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Namun untuk bersyukur senantiasa atau selalu bersyukur
dalam segala keadaan kondisi. Jujur bukan perkara yang mudah. Sudah mustahil ini terjadi di luar Kristus. Namun tidak berarti tidak bisa jika kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jika kita perhatikan 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10, maka kita akan memahami pemikiran Paulus mengapa ia berkata, mengucap syukurlah senantiasa. Struktur penulisan bahasa Yunani dimulai dengan kata senantiasa atau selalu mengucap syukurlah. Jadi penekanannya adalah senantiasa. Kata senantiasa dalam bahasa Yunani digunakan adalah pas, yang berarti segala, semua, seluruh. Berarti tidak ada saat di mana kita tidak bersyukur. Rasul Paulus ingatkan kita bahwa hal ini bisa terjadi karena Kristus telah mati bagi kita. Karena pengorbanan Kristus, maka kita bisa untuk bersyukur senantiasa. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Pada saat Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan saja dalam arti sebuah perintah yang harus dijalankan saja. Namun memiliki implikasi lainnya, yaitu anak Tuhan tidak ada pilihan lain untuk tidak bersyukur. Orang mengenal kita sebagai milik Kristus dari senantiasa mengucap syukur. Yang kedua, sudah tetap bersyukur. Itu adalah kehendak Allah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu tak kala mendengar kata kehendak Allah. Kata kehendak Allah mungkin terkesan begitu teologis, namun sangat realistis. Karena Yesus Kristus telah mati untuk kita. Karena kehendak Bapa, maka adalah wajar kalau kita pun menggenapi kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Setelah melakukan kehendak Allah begitu mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan tanpa penyangkalan diri. Di awal suratnya 1 Tesalonika pasal 2 ayat 11 sampai 12 Rasul Paulus berkata, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Seorang tidak akan bisa mengenal kehendak Allah jika ia tidak fokus kepada Allah. Kekhawatiran itu memecahkan fokus kita untuk tetap pada Allah. Saudara, kata khawatir dalam bahasa Yunani berasal dari dua kata. Haus yang berarti mind atau pikiran. Lalu merizo yang berarti to divide atau terbagi. Jadi saat kekhawatiran datang menyerang kehidupan kita, yang mulai sudah menyerang pikiran kita, menyebabkan pikiran kita tidak lagi fokus terbagi, kita tidak sedang lagi percaya penuh pada Allah. Raguan mulai menghinggapi diri kita. Rasul Paulus memberikan antigen, saudara, untuk melawan kekhawatiran. Dalam Filipi 4 ayat 6 Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Allah tahu bahwa kita
akan menghadapi kekhawatiran. Tuhan Yesus tidak berkata kekhawatiran tidak akan menyerang orang yang beriman. Kenyataannya serangan kekhawatiran tidak pernah kenal lelah mendatangi kehidupan orang-orang percaya. Cara orang percaya menang atas kekhawatiran hidup adalah dengan mengucap syukur. Karena saudara, orang yang bersyukur adalah orang yang hatinya lebih lapang, lebih luas, lebih besar daripada orang yang tidak bersyukur. Dia bisa melihat hal yang lebih besar. Dia bisa melihat dari perspektif yang lain, dari sudut pandang Tuhan. Dia bisa melihat Tuhan bekerja secara nyata dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam gerejanya, dalam negaranya. Bahkan dia bisa melihat Tuhan sedang bekerja di dunia ini. Saudaraku yang saya kasih, hari ini GKBJ Kelapa Gading berusia 15 tahun. Waktu tidak terasa begitu cepat. Apa yang ada di dalam benak pikiranmu, tak kalah hari ini kita merayakan anugerah Tuhan untuk gereja kita 15 tahun. Sudah tidak ada kata yang lain, kalimat yang lain selain bahwasannya kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Tentu terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bersama-sama dengan saya dalam merintis pelayanan ini. Terima kasih untuk rekan-rekan majelis periode pertama sampai yang kemarin yang sangat berkomitmen dan setia melayani Tuhan. Terima kasih kepada jemaat yang dari awal mulai gereja ini sampai pada hari ini tetap setia mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara, ada banyak jemaat yang berkata kepada saya, jadi musuh enak ya, nggak ada khawatirnya, nggak ada ketakutan, nggak ada masalah. Saudara, saya harus jujur berkata, siapa bilang nggak ada masalah? Siapa bilang nggak ada pergumulan? Siapa bilang nggak ada kekhawatiran? Siapa bilang tidak ada ketakutan? Saudara bisa tanya kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya sambil bercanda, saya berkata, siapa yang bilang saya itu sama dengan Anda terdiri dari darah dan daging. Yang memiliki pergumulan yang sama, yang belajar bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Ada saatnya di mana jatuh bangun. Ada saatnya ketika khawatir datang melanda. Saudara, saya belajar mengatasinya dengan apa, saudara? Belajar selalu bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya mulai bersyukur untuk apa yang Dia sudah kerjakan dan sedang kerjakan. Perhatikan. Ketika saya bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dan sedang kerjakan. Saudara, saya mulai fokus kembali. Dan melihat Tuhan sedang bekerja. Ucapan syukur saya semakin meneguhkan iman saya. Saya mulai semakin nyata melihat kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan. Saya ingat ketika memulai pelayanan 15 tahun yang lalu di gereja ini, di tempat ini. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong tanggung jawab. Dan saya belajar taat. Doa inilah yang saya naikkan, saudara, waktu 30 tahun yang lalu ketika saya mulai studi ke saat di Malang. Berangkat sendiri naik bus tanpa pernah tahu kota Malang sebelumnya. Saya bawa satu tas tanpa jaket naik bus. Saya tidak tahu di bus itu sangat dingin. Saya berusaha mencari calon muka-muka mahasiswa teologi. Saya bertanya beberapa orang, tapi mereka penumpang biasa. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang waktu itu usia lebih tua sedikit dari saya mendekati saya. Meminjam jaketnya. Dan ajaibnya dia bawa 2 jaket di dalam bus itu. Dan dia mengantar saya ke kampus. Saya tidak pernah lagi ketemu orang itu. Karena dia hanya
merupakan malaikat yang Tuhan kirim untuk menolong saya pada waktu itu. Ebenezer. Setelah waktu saya mulai pelayan tempat ini, saya tahu tuh, Tuhan kirim orang-orang yang luar biasa mensupport saya dalam pekerjaan ini. Tapi seperti yang lainnya, saudara, saya berdoa minta kejelasan dari Tuhan. Saya belajar bersandar kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya ingin Tuhan nyatakan kehendak-Mu, Tuhan tanggung jawab. Saya bersyukur selama ini Tuhan pimpin. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Dan saya minta Tuhan, aku lakukan bagianku. Aku bersyukur. Dan Tuhan lakukan bagian Tuhan. Setelah beberapa minggu sebelum kami pengurus meeting di kantor Pak Steven yang di belakang P21 sampai 22. Sudah ada seorang yang meminta saya untuk melayani. Nah, waktu itu memberikan sebuah persembahan kasih berupa cek. Itu cukup besar dalam hidup saya. Untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Itu 31 juta, saudara. Saya tahu 15 tahun yang lalu, saya bingung. Tuhan, kenapa 31? Kenapa tidak 30? Kenapa tidak 35? Kok tanggung 31? Saudara-saudara, beberapa minggu kemudian kami rapat dan coba menyusun budget pengeluaran, saudara. Sampai sekarang ada filenya di komputer saya simpan baik-baik. Saudara, pada waktu itu dihitung pengeluaran 1 bulan, itu 31 juta. Saudara, saya merinding waktu itu. Mungkin banyak yang tidak tahu. Tapi sekarang Tuhan bilang dengan saya sebenarnya. Kamu lihat, you see apa yang aku sudah kerjakan sebelum kamu bekerja. Kamu minta saya tanggung jawab, saya lakukan. Dan tinggal sekarang kamu lakukan bagianmu. Saudara, belajarlah bersyukur dalam segala situasi. Jalanilah hari-hari yang Tuhan percayakan. Dengan melihat dia bekerja, semakin nyata dalam kehidupan pribadi, gereja, bangsa kita Indonesia. Sudah lihatlah pertolongan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sudah, saya yakin Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi keluarga kita. Tuhan mengasihi gereja ini. Saudara, saya percaya, saudara, bahwa Tuhan mencintai GKBJ. Saudara, ada orang yang berkata, memang GKBJ tidak besar. Ini masa pandemi, apa akan terjadi dengan GKBJ? Dan GKBJ akan tetap ada. Selagi atau semasi kita masih betul-betul menghadirkan Kristus dalam gereja kita. Tuhan yang memulai. Tuhan akan meneruskan. Tuhan akan menggenapi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami yakin dan percaya Kau mengasihi kami, Kau mengasihi gereja kami, GKBJ Kelapa Gading. Pertolongan Tuhan begitu nyata. Berkat Tuhan begitu sempurna buat kami melalui gereja ini. Kami berdoa, Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh menjadi gereja yang berkenan di hati Tuhan. Gereja yang sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan. Yang tahu anugerah Tuhan dan hidup bertindak di dalam anugerah-Mu. Berkati Tuhan para pemimpin, jemaat di tempat ini, dan seluruh posnya Tuhan berkati. Di Kerawang, di Solo. Bahkan Tuhan perluas ke GKBJ Tuhan. Ini boleh rindu menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Membuka ladang pelayanan lebih banyak lagi. Buat hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Baik, saudara-saudara yang saya kasihi, saya ingin bersama-sama membacakan firman Tuhan buat saudara-saudara sekalian. Saya ambil dari 1 Petrus pasal yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Sampai demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara, sebagaimana anggaran dasar, anggaran rumah tangga sinode poin 12.1.3.4.5 dan 5 berkata begini. Peneguhan anggota majelis gereja lokat dilayani oleh kepala sidang atau pendeta dari sinode GKBJ. Pada hari ini saudara-saudara disaksikan oleh majelis periode 2017-2021 dan juga para rohaniwan sudah akan diteguhkan. Tapi sebelumnya ada 3 pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada saudara-saudara, sudah jawab dengan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan semuanya. Yang pertama, apakah saudara-saudari mengerti panggilan Tuhan atas hidupmu dan berjanji sungguh-sungguh di hadapan Allah dan manusia, bahwa dalam kondisi apapun akan menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada saudara-saudari dengan baik? Apakah saudara-saudari berjanji akan mengembalakan domba Allah yang dipercayakan dengan kerelaan hati, dengan pengabdian diri, dan menjadi teladan bagi kawanan domba itu? Dan yang ketiga, apakah saudara-saudari berjanji akan mendukung visi, misi, dan nilai-nilai GKBJ yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dengan menjaga kesatuan, menjaga rahasia jabatan, dan dengan rendah hati bersedia untuk digembalakan jika melakukan kesalahan? Apa jawaban dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian? Ya, Tuhan, kita sudah mendengarkannya, saudara-saudara. Mari kita bersama-sama, saudara, kita juga bangkit berdiri. Silakan jemaat untuk majelis untuk berlutut, dan jemaat sekalian, saudara-saudara, kita bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus, saat ini berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Mereka ada 7 saudara-saudari kami berlutut, menandakan bahwa mereka mengakui akan Tuhan menjadi Tuhan atas hidup mereka. Mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus, Engkau Raja, Engkau penebus hidup mereka, yang menyelamatkan mereka dan yang memanggil mereka untuk sebuah tugas pelayanan yang mulia. Tuhan, pada saat ini hamba ingin berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami ini Tuhan. Engkaulah yang telah memilih mereka dan menetapkan mereka untuk boleh menjadi majelis di GKBJ Kelapa Gading periode 2021-2024. Tuhan, saat ini hamba berdoa untuk ke-7 saudara-saudari kami. Kami doakan untuk saudara kami Gunadi, Dr. Hendra, saudara kami Arthur, saudara kami Shelling, saudara kami Agustinus, saudara kami Foni Peter, kami doakan saudara kami Jauli. Tuhan, kami berdoa, 7 saudara-saudara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Perlengkapi mereka dengan karunia mereka butuhkan. Tuhan, perlengkapi mereka, berikan mereka kesehatian, berikan mereka hikmat bijaksana, untuk bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu dan seluruh jemaat di tempat ini untuk menggenapi rencana-Mu. Dan saat ini Tuhan, hamba mohon berkat-Mu dan penyertaan-Mu turun atas mereka semua. Saudara, tuju arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa
Sebagaimana Tuhan sudah memanggil mereka dalam tugas jabatan ini, perlengkapi mereka dengan anugerah, talenta yang mereka butuhkan, hikmat bijaksana, kerendahan hati, menjadi teladan, tidak memerintah atas kawan domba dipercayakan, tapi sungguh-sungguh dengan kerelaan hati. Saat ini Tuhan, bagi meneguhkan mereka dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, Saudara Engkau diteguhkan menjadi majelis untuk periode 2021 sampai 2024. Kerjakan tugas pelayanan dengan setia dan Allah Roh Kudus memampukan engkau untuk mengerjakannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bagi berdiri. Silakan saudara menghadap ke jemaat. Saudara, mari kita berikan tepuk tangan. Inilah majelis kita untuk periode 2021-2024. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk dapat melayani dan dukungan dari saudara-saudara sekalian. Baik, saya persilakan majelis untuk kembali ke tempat. Dan tentunya saudara-saudara, kita ingin bersyukur untuk majelis periode yang lalu, yang sudah mengerjakan tugasnya pelayanan dengan setia. Saudara, kita bersyukur. Tentu saudara, mereka bukan orang yang sempurna, tapi mereka sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Tentunya pada hari ini kita akan menyaksikan serah terima yang akan dilakukan oleh Ketua Majelis periode 2017-2021 oleh Bapak Suandi Halim kepada Ketua Majelis untuk periode 2021-2024, yaitu Bapak Gunadiko. Kami persilakan dengan hormat Bapak Suandi Halim dan Bapak Gunadi untuk ke depan. Saudara, secara simbolis, ini apa yang sudah kerjakan. Kalau saudara lihat notulen semua apa yang dikerjakan itu banyak sekali, dan diserahkan dalam bentuk CD. Dan biar ini apa yang sudah dikerjakan, hal yang baik bisa diteruskan. Dan Pak Suandi tetap di sini, Pak Suandi. Pak Suandi tetap berdiri di sini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada majelis periode yang lalu. Silakan Pak untuk sampaikan ini. Tolong di-shoot. Ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan. Shalom, yang terhormat seluruh Jemaat GKBJ Kelapa Gading, Kerawang, dan Solo. Yang terhormat Pendeta Randy sebagai Gembala Sidang GKBJ Kelapa Gading, dan Ketua Sinode GKBJ, dan seluruh rekan majelis dan hamba Tuhan yang saya hormati. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena anugerahnya hari ini kita diberi kesempatan untuk menyaksikan pertolongan dan penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun bergereja. Meskipun kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa semua kita setuju dengan pemazmur yang berkata, "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak." Tidak ada di antara kita yang tidak mengalami pergumulan hidup. Namun kita bisa melewati berbagai pergumulan ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang begitu nyata, inilah yang membuat kami tidak bisa mengatakan tidak pada panggilan Tuhan. Melalui hari ini, melalui mimbar ini, saya ingin mewakili rekan-rekan majelis terpilih untuk menyampaikan terima kasih kepada semua jemaat yang memberikan kepada kami kesempatan untuk melayani. Tentu pelayanan ini tidak dikerjakan oleh kami sendiri dan para rohaniwan.
Kami membutuhkan dukungan dan semangat kita bersama. Hari ini GKBJ Kelapa Gading berusia 15 tahun. Ada banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan melalui gereja kita ini. Dari tidak ada apa-apanya, hingga sekarang sudah mempunyai 2 pos gereja, yaitu Kerawang dan Solo. Bersyukur untuk jiwa-jiwa yang Tuhan tambahkan dalam bilangan kita. Anugerah Allah yang nyata tentu tidak berhenti di tempat kita saja. Allah ingin kita mengerjakan lebih lagi untuk hormat kemuliaan Tuhan. Bersyukur bukan pasif, tetapi aktif. Aktif terus mengerjakan pelayanan yang Allah percayakan kepada kita. Hari ini tema kita adalah tetap bersyukur. Kiranya tema ini menjadi gema dalam hati kita. Terus berbicara dan mengingatkan kita untuk tidak tinggal diam. Mari saya mengajak kita bersama untuk sehati, terus semangat dan setia melakukan pekerjaan Allah. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada majelis periode yang lalu, yang sudah mengerjakan pekerjaan pelayanan dengan baik. Kesungguhan hati dan kesetiaan kalian menjadi panutan kami. Pelayanan kami tidak pernah berhenti. Itu sebabnya kami berharap majelis periode yang lalu tetap bergandengan tangan dengan kami. Mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekian dan terima kasih. Selamat ulang tahun GKBJ Kelapa Gading. Tuhan Yesus memberkati. Amin. It was just 3 words, but it changed my life. Just a childlike truth that consumed my mind. From my life's first breath till the day I rise, all I need to know is this age-old life. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget. The Bible says that He loves me so. It was just 3 nails nailed Him on that cross. The cut was not restrained. He was there by choice as He gave His life for a world He loved. So the earth replied in this age-old song. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget. The Bible says that He loves me so. Yes, Jesus loves me, and His love won't forsake me, I know. Oh yes, Jesus loves me. Oh, He loves me so. Yes, Jesus loves me, and His love won't forsake me, I know. Oh yes, Jesus loves me. Oh, He loves me so. It was just 3 days, but it changed our world. When there seemed no way from the grave He rose. Jesus loves me, this I know.
Jesus loves me, this I know. I won't forget. The Bible says that He loves me so. Yes, Jesus loves me, and His love won't forsake me. I know. Oh yes, Jesus loves me. Oh, He loves me so. Yes, Jesus loves me, and His love won't forsake me. I know. Oh yes, Jesus loves me. Oh, He loves me so. Oh, He loves me so. Oh, I love you, Lord. Happy birthday GKBJ Kelapa Gading. 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 Selamat ulang tahun GKBJ Kelapa Gading. Shalom, atas nama GKBJ Kerawang, kami mengucapkan selamat ulang tahun GKBJ Kelapa Gading. Happy birthday 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 GKBJ Kelapa Gading yang ke-15. Happy birthday GKBJ Kelapa Gading. Happy birthday GKBJ Kelapa Gading. Happy birthday GKBJ Kelapa Gading. Selamat ulang tahun GKBJ Kelapa Gading. Happy birthday to you. Happy birthday GKBJ Kelapa Gading. Happy birthday GKBJ Kelapa Gading. Terus maju menjadi gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus, menjadi berkat dalam gereja dan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Tetap teguh dan bersyukur. Semoga kita bisa berkumpul di gereja lagi, bersekutu bersama-sama. Dan ya berharap juga gereja kita bisa makin bertumbuh, makin banyak jemaatnya dan bisa makin banyak juga memberi berkat untuk lingkungan sekitar. Harapan dan doa kami buat GKBJ Kelapa Gading terus bertumbuh dan menjadi berkat bukan hanya bagi jemaat tetapi juga bagi warga sekitar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gereja yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Gereja yang bertumbuh dan selalu membantu orang lain. GKBJ Kelapa Gading semakin bertumbuh menjadi gereja yang membawa jiwa dan menjadi saluran berkat buat banyak orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Semakin bertumbuh menjadi gereja yang sehat dan misioner. Agar terus menjadi berkat buat jemaat dan masyarakat. Amin. Amin. Tetap menjadi saluran berkat dan membawa jiwa. Terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat sekitarnya. Gereja yang berdoa, membawa jiwa, dan memperluas komunitas. Harapan saya untuk GKBJ Kelapa Gading adalah menjadi gereja yang gak cuma bertumbuh, tapi menjadi mercusuar, di mana di tengah banyaknya angin-angin percobaan, angin-angin pengajaran yang salah, tapi GKBJ boleh memberikan pengajaran yang benar. Tuhan memberkati. Jemaat yang saya kasihi, jemaat GKBJ Kelapa Gading, jemaat di Kerawang dan yang di Solo, dan dimanapun saudara yang hari ini bersama-sama kita menyaksikan ibadah, bersama-sama beribadah, mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan buat GKBJ Kelapa Gading 15 tahun. Mari kita bersama-sama saudara, kita ingin dari tempat tinggal kita masing-masing, rumah kita, tempat kita ibadah, kita nyanyikan lagu Happy Birthday GKBJ Kelapa Gading. Sambil bertepuk tangan. Happy birthday to you.
bersama-sama kita meniup lilin, saudara-saudara. Dari rumah saudara masing-masing kita juga bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Secara simbolis, saudara, pemotongan kue, silakan saksikan. Pegangan, saya agak jauh, ya. Baik, saudara, kita bersyukur, kita berikan tepuk tangan. Mari jemaat kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai GKBJ Kelapa Gading 15 tahun. Kami tahu Tuhan Kau yang memulai pekerjaan tempat ini. Tuhan akan meneruskan dan Tuhan Yesus akan menggenapi. Kami berdoa Tuhan, kami tahu semua kami adalah orang yang beranugerah, mendapatkan kasih karunia kebaikan Tuhan. Kami bukan saja diselamatkan, tapi kami boleh memiliki rumah rohani, kami boleh bertumbuh bersama-sama serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah pakai GKBJ Kelapa Gading 15 tahun. Kami membutuhkan anugerah dan tuntunan-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi gereja yang boleh berkenan di hati Tuhan, menggenapi rencana-Mu. Tuhan berkati gereja-Mu tempat ini, berkati jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Untuk sungguh-sungguh Tuhan, menjadi orang yang sungguh-sungguh mengerti akan panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan dengar doa kami. Kami bersyukur, kami serahkan GKBJ Kelapa Gading ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus pakai menjadi alat yang semakin heran adanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan ucapan syukur kami. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, saudara, dari hati kita dalam kita katakan bersama-sama. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bagi Tuhan kita, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, di hari yang berbahagia ini kita bersyukur kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, ucapan syukur pada Tuhan kita. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebelumnya, mari sama-sama kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita ingin memperkatakan firman yang diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, bahkan selalu baru bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat anugerah Tuhan. Terlalu besar dan terlalu banyak Tuhan, yang tidak bisa kami lukiskan dengan kata-kata. Bagaimana Tuhan memelihara hidup kami, secara khusus gereja kami sampai hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan mengembalikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sebagai tanda ucapan syukur kami. Dan biarlah apa yang kami persembahkan ini Tuhan, boleh kedapatan berkenan di hadapan Tuhan.
dan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan sekali lagi kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara, mari sama-sama kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan kita. Mari dengan segenap hatimu kita katakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan, terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapak Saudara atas persembahan yang Bapak Saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati. Being thrown over everything, you were seated
GKBJ Kelapa Gading tetap teguh dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Saudara bersyukur kepada Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna, yang tidak pernah terlalu cepat dan terlambat buat gereja kita. 15 tahun sudah kita lalui bersama, tentu karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, dan tentu juga kesadaran kita di dalam merespon panggilan Tuhan. Jemaat yang senantiasa bergandengan tangan bersama dengan para pemimpin gereja ini, bersama-sama melayani melalui GKBJ Kelapa Gading. Saudara-saudara, hari ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada majelis periode yang lalu di bawah kepemimpinan Bapak Suandi Halim, demikian juga Ibu Susitan, Bapak Albert Sutiono, Bapak Jawoto Juwono, Bapak Handoko, Bapak Suyatmo, dan Bapak Thomas. Terima kasih untuk pelayanan yang saudara sudah kerjakan. Tuhan membalas setiap pelayanan dan apa yang sudah lakukan buat Tuhan. Kita tetap mendukung pekerjaan Tuhan. Kita terus doakan untuk para pemimpin ini. Doakan juga untuk keluarga mereka. Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada majelis yang terpilih dan baru diteguhkan. Bersungguh-sungguh Tuhan memberikan kekuatan untuk boleh melayani Tuhan dalam periode ini selama 3 tahun. Sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, saya juga ingin menyampaikan terima kasih buat dukungan saudara-saudara. Jemaat yang ada di Kelapa Gading, GKBJ Kelapa Gading. Jemaat di GKBJ Karawang. Jemaat di GKBJ Solo, ataupun saudara dimanapun berada, yang tetap setia mendukung pekerjaan Tuhan, yang mengikuti ibadah tetap setia di GKBJ Kelapa Gading. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama kita mendukung gereja kita ini, boleh menjadi gereja yang berkenan di hati Tuhan, yang sungguh-sungguh menjadi mercusuar yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, kita bersama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Saudara, kita satukan hati kita. Kita ingin sungguh-sungguh visi ini menjadi kerinduan kita. Dengan anugerah Tuhan kita mewujudkannya. Demikian visi dari gereja. Gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus, menjadi berkat dalam gereja dan masyarakat. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang sempurna Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupanmu, dimanapun kau berada, untuk boleh menjadi saksi Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang selalu tetap bersyukur kepada Tuhan, untuk menyatakan Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupanmu, di dalam segala situasi, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.